Selamat datang di channel Karnaen Palia. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kamu. Terima kasih dan semoga menghibur. 10 tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya. 1. Terompet malaikat. Terompet malaikat bunga yang satu ini termasuk kategori punah, meskipun Anda bisa menjumpainya sebatas di tempat budidaya saja. Terompet malaikat masuk dalam kategori tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya adalah buahnya mengeras dan tidak bisa membentuk tanaman baru. Tanaman yang berasal dari Amerika Selatan ini sudah dinyatakan punah di habitat aslinya. Terompet malaikat disebut sebagai bunga yang berbahaya karena memiliki efek yang bisa membuat manusia hilang ingatan atau efek seperti menggunakan narkotika. Mengingat efeknya yang cukup berbahaya dan rentan penyalahgunaan, maka tidak semua orang dapat menanam tanaman ini meskipun terompet malaikat masih hidup di tempat konservasinya. 2. Woods cicat. Woods cicat. Woods cicat Encephalartos woodii adalah tumbuhan yang sudah punah di alam liar. Tanaman yang buahnya mirip dengan buah nanas ini dinyatakan punah pada tahun 1916. Akan tetapi, sejumlah lembaga berusaha membudidayakan tanaman ini di penangkaran. Tak diketahui secara pasti penyebab kepunahan Woods cicat. Hanya saja, tumbuhan ini memang sudah tidak dapat dijumpai lagi di alam liar. Saat ini, Woods cicat hanya tersisa beberapa batang saja di tempat penangkarannya. Tanaman ini berusaha dibudidayakan di Afrika Selatan, negara tempat asal dari Woods cicat itu sendiri. 3. Mangga kasturi. Mangga kasturi. Pernah mendengar nama mangga kasturi? Kasturi adalah satu dari sekian banyak tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya adalah kesalahan manusia sendiri. Dahulu, pohon mangga kasturi banyak ditemukan di wilayah-wilayah Kalimantan. Akan tetapi, akibat penggundulan hutan yang tak terkendali maka jumlah pohon ini semakin berkurang di habitat aslinya sampai saat ini status mangga kasturi dinyatakan punah di hutan dan habitatnya. Walaupun sudah dinyatakan punah, ternyata mangga kasturi masih berusaha dibudidayakan di sejumlah tempat konservasi. Tumbuhan yang memiliki nama Latin Mangifera Casturi ini tidak dapat Anda temukan di pasar atau supermarket. Meskipun ada yang menjualnya, belum tentu buah tersebut adalah mangga kasturi asli. 4. Alula. Alula. Sebagai masyarakat Indonesia kita tentu kurang familiar dengan nama tanaman yang satu ini, yakni alula. Maklum saja, habitat asli dari tanaman ini berada di Hawaii. Pada tahun 2014, tanaman dengan nama Latin Brighamia insignis ini dinyatakan punah di alam liar. Alula tergolong tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya karena tumbuhan ini tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Salah satu jenis ngengat yang membantu penyerbukan alula sudah dinyatakan punah lebih dulu. Selain itu, tumbuhan ini berada di tebing yang curam sehingga sangat mudah rusak karena terpaan angin dan tanah longsor. 5. Corypha thaliera. Corypha thaliera. Tumbuhan sejenis palem ini asalnya dari Myanmar, India, dan Bangladesh. Sayangnya, Anda tidak dapat menemukan Corypha thaliera di alam liar karena spesies tumbuhan ini memang sudah punah di habitat aslinya. Hanya ada satu Corypha thaliera terakhir yang saat ini tumbuh di hutan semak di Universitas Dhaka, Bangladesh. Tanaman terakhir ini memang sengaja dibudidayakan agar tidak benar-benar punah. Penyebab dari kepunahan Corypha thaliera sebenarnya sangat sepele. Di habitat aslinya, tanaman ini memang tidak tumbuh dengan melimpah. Ketika sejumlah ilmuwan mencoba membudidayakan pohon ini, kultur jaringannya tidak berhasil. Di samping itu, flower ini mudah mati setelah mekar sehingga sulit untuk dibudidayakan kembali. 6. Sophorato romiro. Sophorato romiro satu lagi jenis tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya adalah penggundulan hutan tak terkendali yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu Sophorato romiro. Flora yang satu ini termasuk spesies tanaman berbunga dari keluarga kacang-kacangan. Pada awalnya,
Flora endemik dari Pulau Paskah ini terbilang langka dan akhirnya dinyatakan punah di alam liar. Sejumlah peneliti dan ilmuwan berusaha untuk melestarikan Sophora toromiro. Usaha tersebut memang berhasil meskipun tidak dapat mengembalikan status tanaman ini sebagai tanaman langka. Sophora toromiro sedang diperkenalkan kembali melalui proyek ilmiah Royal Botanic Gardens, KOO, dan Kebun Raya Gothenburg 7. Cyanea pinnatifida berbicara mengenai tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya, tumbuhan yang satu ini juga masuk dalam daftar tersebut. Cyanea pinnatifida adalah tanaman berbunga yang masuk dalam keluarga bellflower. Tanaman endemik Oahu ini sudah diklaim sebagai tumbuhan yang punah dan hanya tersisa beberapa saja di tempat budidayanya. Cyanea pinnatifida merupakan tanaman semak yang dapat bertumbuh hingga mencapai tinggi 10 kaki. Setiap tanaman mampu menghasilkan sekitar 15 bunga putih hijau dengan garis-garis ungu. Tahun 2001, tanaman terakhir ini diketahui telah mati di pegunungan Waianae, Oahu. Tak banyak ilmuwan yang mengenal tanaman ini karena Cyanea pinnatifida memang tidak begitu populer. Penyebab kepunahan Cyanea pinnatifida ini adalah babi liar yang sering merusak tanaman tersebut. 8. Saint Helena Olive bukan tumbuhan yang punah sejak ratusan tahun lalu. Yang memilukan, tanaman ini dinyatakan punah di habitat aslinya pada tahun 1994. Spesimen hidup terakhir flower ini mati di penangkaran pada Desember 2003. Jadi, dapat dipastikan sudah tidak ada Saint Helena Olive yang tersisa dimanapun. Tumbuhan bernama Latendasiota elliptica ini punah karena aktivitas manusia. Tanpa disadari manusia mengeksploitasi sumber daya alam dengan melakukan penggundulan atau menggembalakan hewan peliharaannya di tanah tempat tumbuhan ini hidup. 9. Araucaria mirabilis spesies pohon konifera ini bernama Araucaria mirabilis. Flower ini adalah tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya adalah letusan gunung berapi dahsyat yang terjadi 160 juta tahun yang lalu. Pohon yang satu ini jelas sudah tidak dapat ditemukan lagi di belahan dunia manapun. Meskipun tumbuhan ini sudah punah sejak ratusan juta tahun yang lalu, tetapi beberapa orang masih menyimpan spesimen biji dari pohon ini. Biji tersebut telah menjadi sejenis fosil yang tetap bertahan meskipun usianya sudah berabad-abad 10. Sigillaria jika sebelumnya ada Araucaria mirabilis yang sudah punah sejak 160 juta tahun yang lalu, kali ini ada Sigillaria yang diperkirakan telah punah 300 juta tahun yang lalu. Pohon ini memiliki bentuk yang aneh di mana bagian atasnya nampak bercabang terpisah menjadi dua bagian. Penyebaran pohon ini termasuk merata di seluruh dunia. Diketahui bahwa fosil Sigillaria pernah ditemukan di Amerika Serikat, Kanada, China, sampai dengan Zimbabwe. Penyebab kepunahan pohon ini adalah periode hidupnya yang terbilang singkat dan butuh waktu beberapa dekade bagi pohon ini agar bisa tumbuh tinggi menjulang ke langit. 10 tumbuhan yang sudah punah dan penyebabnya ini akan membantu Anda mengenal tumbuhan yang statusnya benar-benar punah di muka bumi atau punah di